Oke, selamat malam semuanya. Pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai teknik regresi linear menggunakan Python. Dan perkenalkan di sini ada Alip, ada saya Michael, dan ada Ridwan. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, kita akan menjelaskan tentang data aset. Nah, tujuan data aset ini adalah fungsi antara lama bekerja terhadap besar gaji yang didapat. Nantinya output model kita ini diprediksi gaji akan dibandingkan dengan gaji yang sebenarnya. Jadi tujuan kita membuat linear ini tujuannya untuk eh, menghitung prediksi gaji yang akan dibandingkan dengan gaji yang sebenarnya. Nah, di sini adalah datasetnya ya, gambarannya. Nanti mungkin akan diperjelas lagi sama teman kita, Ridwan. Jadi regresi ini ada merupakan salah satu teknik meramalkan data di masa yang akan datang. Perusahaan mendata pegawai berdasarkan berapa lama mereka bekerja dan berapa gaji mereka saat ini dalam euro per tahun. Oke, contohnya seperti ini. Di tabel atas yang tadi sebelumnya itu di kolom 2 yaitu tahun bekerja dan tahun gaji. Nah, di sini ada tahun bekerja dan tahun gaji. Di mana data diurutkan dari tahun bekerja kecil dan besar ke besar, dapat dilihat bahwa semakin lama seorang bekerja, kecenderungan semakin tinggi pula gajinya. Namun, terkadang tahun bekerja yang lama tidak selalu bergaji lebih besar dari pegawai yang bekerja lebih singkat. Misalnya, kita amati ada pekerja yang bekerja selama 3,9 tahun, digaji 63 ribu euro. Sementara di atas pekerja bekerja selama 4,5 tahun bekerja 61 ribu euro. Nah, regresi ini ada melalui salah satu teknik yaitu Simple Linear Regression atau SLR. Nah, menjawab pertanyaan di atas, saya mencari hubungan antara satu variabel independen atau lama bekerja dengan satu variabel dependent. Jika variabel dividen lebih dari satu, maka namanya menjadi multilinear regression. Jadi ini adalah singlenya dan yang keduanya itu adalah multinya. Nah, ini formula dari SLR-nya. Jadi Y ini adalah variabel dividen dan X ini adalah variabel independennya. B0 adalah intercept atau konstanta. Nah, dari B0 ini adalah konstantanya. Dan B1 adalah slope atau efisiensi penggalian. B1-nya. Secara epsilon adalah error dari sebuah multiregrensi. Dan ini adalah rumusan dari SRR-nya. Oke. Nah, dari hasil dari model regrensinya adalah ini. Jadi kita akan mengetahui gaji mereka selama berapa tahun itu dengan menggunakan garis lurus merupakan model regrensi yang terbentuk di mana ia menunjukkan tren positif berarti naik ke atas ditunjukkan dengan slope atau B1 positif. Jika sebaliknya tren negatif, maka akan cenderung menurun ke bawah di B1 negatif. Nanti mungkin kita akan pakai program Python yang nanti akan dijelasin sama Alif. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ridwan. Mangga Ridwan. Baik, terima kasih Michael atas waktunya. Nah, teman-teman, sekarang slide-nya silakan di mic. Nah, di sini kita melihat dari dataset di atas tadi, kita buat dulu tabel seperti ini ya untuk memudahkan nanti dalam perhitungan. Jika kita menghitung manual, nanti kalau secara program nanti saudara Alif yang akan menjelaskannya. Nah, di sini ada perhitungan secara manual yang kami sediakan. Di sini kita akan menghitung persentase pengaruh tahun bekerja terhadap gaji karyawan. Jadi berapa persen sih pengaruh tahun bekerja seorang karyawan itu terhadap gaji yang akan didapatnya nanti, untuk prediksi aja ya ini teman-teman. Nah, di sini kita listkan dulu, dicari dulu X ini adalah tahun bekerja ya, dan Y ini adalah gaji. Untuk X kuadrat, kita cari dulu masing-masing dari 30 dataset ini. Nah, terus dicari juga Y kuadratnya, dan X dikalinya dicari juga. Nah, nanti di bawahnya itu di jumlah dan rata-ratanya dihitung juga ya, biar memudahkan. Ya, lanjut. Nah,
langkah awalnya itu adalah mencari nilai A dan B. Untuk menghitung rata-rata tadi, untuk menghitung rata-rata X dan Y ini ya teman-teman, dari jumlah data ya tadi X itu adalah tahun bekerja, dijumlahkan semuanya terus dibagi jumlah datanya tadi, bisa disebut ini N lah. Jadi X dibagi N sama dengan 5,31, begitu pula yang Y. Nah, untuk menghitung nilai A dan B, nilai A itu konstanta ya, dan B adalah koefisien regresi. Karena persamaan regresi di simple linear regresi ini adalah Y sama dengan A ditambah BX. Begitu, biar lebih mudahnya. Nah, di sini ada rumusannya ya, teman-teman bisa lihat nanti, dan menyesuaikan. Nah, jadi kita tinggal memasukkan tadi dari tabel-tabel yang sebelumnya udah dibuat, kita itu tinggal memasukkan ke dalam rumus. Tadi N itu jumlah datanya, tadi ada 30 data. Lalu jumlah dari perkalian X, Y. Tadi juga ada ya di tabel tadi, sampai ke seluruh jumlah X dikuadratkan. Nah, jika setelah dimasukkan data-datanya, nanti akan didapatlah hasil 944,9,96. Dan ini komanya itu banyak ke belakang, cuma kita ambil dua angka di belakang koma saja. Nah, untuk A itu adalah rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Nah, kan tadi rata-rata Y di atas ada ya, yang 5,31, yang 76,003, dan yang rata-rata X 5,31. Nah, yang B, makanya tadi sebelum menghitung A, kita harus menghitung B untuk dimasukkan ke dalam sini. Sehingga didapatlah A adalah 25792,20. Kita ambil dua angka di belakang koma ya, teman-teman. Nah, setelah dimasukkan ke dalam persamaan, maka persamaan regresinya menjadi 25.792,20 ditambah 9.449,96X. Ini persamaan regresinya. Untuk tadi ya, untuk menghitung ke depannya. Lanjut, Mike. Nah, terakhir setelah kita mengetahui persamaan regresinya, maka kita uji korelasinya. Berapa sih pengaruh, persentase pengaruh tahun bekerja terhadap gaji karyawan nanti untuk prediksinya. Nah, rumusannya adalah seperti ini, teman-teman. R di sini adalah akar dari ini yang tadi. Nilai-nilai tadi tinggal dimasukkan ke dalam sini, lalu dihitung nanti di sampel ini hasilnya adalah 0,9782. Maka nilai determinasi koefisiensi atau korelasinya adalah 0,9782. Artinya pengaruh tahun bekerja terhadap gaji karyawan adalah 97,82%. Sisanya dipengaruhi faktor lain. Nah, jadi jika melihat dari dataset dan hasil uji korelasi kita, maka pengaruhnya ini sangat tinggi ya, teman-teman. 97,82%. Sangat, kalau disebut ini sangat baik, karena lebih dari 95%. Ya, seperti itu untuk perhitungan manual. Nah, nanti silakan untuk yang program akan dijelaskan oleh Saudara Alif. Silakan Saudara Alif. Baik, terima kasih Saudari Ridwan. Kita lanjut tentang bagaimana menggunakan program dengan bahasa Python. Kali ini kita akan implementasikan sebuah perhitungan manual yang tadi sudah dijelaskan Saudara Ridwan dan dipresentasikan oleh Michael. Di sini saya akan menggunakan Python dan toolsnya menggunakan Jupyter. Teman-teman bisa menggunakan VS Code atau editing atau bahasa lainnya bebas. Tapi untuk
perhitungan machine learning ini lebih mudah dan linear itu menggunakan Python. Ya, kita pertama akan memasukkan dataset yang tadi di sini. Terlebih dahulu kita masukkan sebagai array. Teman-teman bisa menggunakan memasukkan dataset ini sebagai array atau mengimport filenya seperti ini. Saya membuat dua ini untuk perbandingan. Lalu kita buat menggunakan data frame dari array ini seperti ini. Tampilannya akan sama. Lalu setelah itu kita akan plot data tersebut menjadi sebuah data sebaran dengan scatter. Kita membuat dengan scatter, yaitu X nya tahun bekerja dan Y nya adalah gaji. Title-nya teman-teman bisa sesuaikan, saya menggunakan perbandingan tahun bekerja dengan gaji, dan plot X labelnya adalah tahun bekerja. Grid so true. Lalu setelah itu kita menggunakan library NumPy untuk mengedit atau merubah, memodifikasi sebuah array menjadi array yang bisa dapat kita modif. Lalu kita klasifikasikan sebagai Xtrain. Kita panggil NumPy array list gaji df tahun bekerja. Ytrain NumPy array list gaji df, ini di atas kita panggil gaji. Lalu kita tampilkan Xtrain tersebut akan berubah dari Xtrain seperti ini jadi seperti ini. Lalu setelah itu, karena yang kita akan reshape sebuah Xtrain tersebut menjadi min 1,1, dia akan menampilkan seperti ini. Kita panggil Xtrain-nya. Nah, setelah kita reshape, kita akan masukkan menjadi sebuah model linear regression, menjadi sebuah data training test di linear regression. Kita akan masuk dan panggil data Xtrain ini dan Ytrain. Setelah itu akan menjadi sebuah model linear regression. Kemudian kita visualisasikan NumPy array tersebut yang di atas ini. Kita batas minimumnya 0 sampai 1200, 120.000. Ini merupakan batas maksimum. Lalu kita reshape. Kalau ini reshape ini akan kita panggil XFish, ini akan seperti ini. YFish model predict, XFish kebalikannya seperti itu. Lalu kita visualisasikan menjadi sebuah scatter. Kita ini red ini akan jadi merah, blue akan jadi biru ya teman-teman, seperti itu. Oke, saja. Scatter ini akan sama bentuknya dengan yang kita atas ini. Setelah seperti itu, kita akan perbandingan menggunakan evaluasi linear regression model dengan coefficient of determination atau R-square. Kita menggunakan library sklearn, kita import menggunakan R2 score. Ya, ini kita klasifikasikan Y prediksi ini adalah model prediksi X visual. Kita ambil yang ini visual. Lalu R score ini kita hitung dengan R2 score Y visual. Kita panggil Y visual dan Y prediksi ini. Lalu kita tampilkan R score-nya adalah 1,0. Ini sesuai, mungkin tidak jauh dengan yang ini uji korelasi yang secara manual. Itu maka nilai determinasi koefisien R-nya adalah 0,78. Kalau kita bulatkan menjadi 1, artinya pengaruh tahun bekerja terhadap gaji karyawan tersebut adalah 97%,82. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ketika menggunakan perhitungan di
scalar metrik ini akan dibulatkan menjadi satu, bahwa itu berpengaruh di atas 95%. Seperti itu. Oke, terima kasih Saudara Alif untuk penjelasan tentang program Python-nya. Mungkin sekian dari kita untuk materi teknik linear menggunakan bahasa Python. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.